Natal dan selamat tahun baru. Saya percaya tahun ini umat Kristiani di Jakarta, bahkan seluruh warga Jakarta tetap diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, tema yang sangat khusus, Cahaya Jakarta untuk Indonesia. Saya sangat percaya ini hanya mungkin jikalau tema Natal yang telah dituangkan di dalam dorongan dari KWI dan PGI bagi seluruh umat Kristen di Indonesia, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selama itu digenapi, selama itu dilakukan, ada jalan-jalan baru, ada jalan-jalan yang Tuhan perkenankan dilaksanakan, maka Cahaya Jakarta akan menjadi berkat bagi Indonesia. Saya sangat percaya bahwa tema ini berbicara tentang adanya tantangan yang mengharuskan kita untuk mencari alternatif, jalan keluar sebagai solusi. Saya sangat percaya adanya pola pandang optimistik, antusias, meyakini bahwa tidak ada jalan buntu dalam perjalanan iman orang percaya. Pada tahun 2012 saya diberikan kesempatan untuk memimpin satu perayaan Natal di Pegunungan Pedalaman, Sulawesi Tengah. Dan malam itu hujan deras, begitu banyak tempat yang longsor. Dan ketika kami tiba di sana, acara Natal sudah mulai. Dan mereka mengatakan, pimpinan baru datang, boleh kami ulang ibadahnya? Oh, tidak boleh, ibadahnya tetap berlanjut. Lalu kami selesai ibadah. Dan setelah selesai ibadah, saudara sekalian, kami kembali dengan sopir yang mengantar saya dengan kendaraan off-road. Tetapi baru sekitar 200 meter dari gereja, sungai yang tadinya kami seberangi itu banjir luar biasa. Dan kami tidak bisa pulang malam hari itu. Lalu saya menanyakan sopir yang mengantar kami. Saya tanyakan bagaimana kita seberang sungai banjir, sebab besok saya akan pergi ke Jakarta. Beliau mengatakan, seorang orang beriman juga, orang percaya juga, dia mengatakan, bukankah Bapak yang pendeta yang sudah berdoa, kalau kita yakin menyeberang, mari kita menyeberang. Saya mengatakan, kalau begitu kamu setir nyebrang, nanti saya pergi ke jembatan gantung dan berdoa di situ. Lalu kami lakukan demikian, saudara sekalian. Dia mulai masuk ke sungai dan tiba-tiba gelap karena mobil dengan lampunya masuk ke dalam sungai yang sedang banjir. Saya berdiri di jembatan gantung dan berdoa, dalam nama Yesus menyeberang, dalam nama Yesus menyeberang. Mesti ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, hanya itu, saudara. Tiba-tiba terang kembali karena mobilnya keluar dari sungai. Tapi tiba-tiba mobilnya mati. Mogok, jangan tepuk tangan dulu. Mogok. Dan sungai mulai menghempas mobil itu. Saya terus membuka mata saya sambil berdoa, dalam nama Yesus mobilnya hidup kembali. Saya katakan, Pak Weli, sopir kami, sekali lagi, dalam nama Yesus. Mobilnya hidup, keluar dari mobil. Baru tepuk tangan, saudara. Saudara sekalian, saya sangat yakin, seperti yang dikatakan oleh Pemazmur 138 ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bagi Allah dalam peristiwa Natal, kandang hina sekalipun dapat menjadi solusi bagi tidak adanya kamar penginapan untuk sang raja. Maka dengan demikian saya sangat yakin bahwa perayaan Natal yang mengangkat tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, itu merupakan sebuah pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam pergumulan umat Tuhan di kota di Jakarta. Perikop kita secara khusus diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena waktu saya tidak akan membacakan bagi kita sekalian, tapi saya akan mengutip beberapa ayat. Ini berbicara tentang perjalanan orang Majus yang datang jauh dari timur, datang untuk mencari Yesus, mengikuti bintang. Dan dicatat, saudara sekalian, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Perikop ini secara khusus mencatat tentang salah satu penggenapan janji Tuhan dari perjanjian lama. Seperti yang dicatat dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua dan dikutip di dalam ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Perikop ini secara implisit memaparkan adanya krisis damai sejahtera, dan orang Majus membuktikan mereka menemukan damai sejahtera itu. Perikop ini mencatat krisis penyembahan. Orang-orang Majus mencontohkan penyembahan yang benar. Dan dua bagian itu nanti akan kita renungkan secara khusus sebagai 2 poin kita. Perikop ini juga berbicara tentang bahayanya malapetaka yang bisa terjadi ketika adanya kegagalan kepemimpinan yang dicontohkan oleh Herodes. Meskipun bagian itu tidak akan kita ulas secara khusus. I am the way and the truth and the life. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Maka teologis dari catatan Matius tentang orang Majus yang dikaitkan dengan pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, merupakan sebuah pengungkapan tentang jalan lain, jalan keluar yang tidak hanya diperlukan oleh orang-orang miskin dan tersisihkan, tetapi orang Majus memberikan kesaksian bahwa orang-orang pandai, orang-orang terpelajar, orang-orang berkedudukan tinggi sekalipun membutuhkan jalan lain, membutuhkan jalan keluar, jalan damai sejahtera, jalan penyembahan yang benar. Dengan 2 jalan itu saya percaya umat Kristiani di Jakarta akan bercahaya untuk Indonesia. Mari kita melihat tentang jalan damai sejahtera. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang ketiga. Kegemparan menyebabkan terganggunya damai sejahtera seorang Herodes, bahkan seluruh kota Yerusalem. Pemimpin yang tidak aman, insecure leaders, seringkali jauh dari rasa damai sejahtera. Melihat konteks orang-orang Yahudi yang berada dalam perjalanan penjajahan Romawi, dapat juga dipastikan bahwa pada zaman itu mereka menantikan damai sejahtera. Secara teologis kita mendapati bahwa umat manusia memerlukan rekonsiliasi dengan Allah. Kejatuhan umat manusia di dalam dosa telah menjadikan mereka, kita sekalian, musuh Allah. Apapun perbuatan baik kita dalam konteks perjanjian lama, apapun persembahan korban mereka yang terbaik sekalipun, tidak bisa membatalkan murka Allah yang ditujukan kepada umat manusia. Upah dosa ialah maut. Tetapi puji nama Tuhan, dengan demikian kita menjadi sadar adanya urgency. There's urgent need for reconciliation with God. Ada kebutuhan yang mendesak untuk berdamai dengan Allah dan sesama. Yesus mengatakan, akulah jalan. Perikop ini mencatat ketika para Majus mendapati Yesus, sangat bersukacitalah mereka. Secara implisit, gambaran sangat bersukacitalah mereka menandakan bahwa di dalam diri mereka telah menemukan damai sejahtera. Itu sebabnya mereka menyembah Dia, lalu mereka kembali melalui jalan lain. Encounter with Christ, pertemuan dengan Kristus, adalah jawaban untuk mengalami damai sejahtera. Di dalam penutupan nyanyian pujian Sakaria, dia mengatakan, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesaya, kita mengetahui, yang ber-700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, dan namanya akan disebutkan Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan pernah berkesudahan di atas tahta Daud, di atas kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa melewati dan menjalani jalan damai sejahtera itu? Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus, di dalam surat yang kedua, pasal yang kelima, ayat yang 19, dia mengatakan,
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini adalah jalan damai sejahtera satu-satunya yang dibukakan oleh Tuhan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada pilihan lain. Dunia membutuhkan damai sejahtera. Saya membutuhkan damai sejahtera, saudara sekalian membutuhkan damai sejahtera secara pribadi, dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kita. Kita membutuhkan jalan damai sejahtera, amin. Kita membutuhkan jalan damai sejahtera itu. Setelah perang, atau sebetulnya bukan perang besar, tetapi perang sipil yang sangat besar di Rwanda, seperti kita mengetahui pada tahun 1994, dan seterusnya ada lebih dari 800.000 orang suku Tutsi itu dibantai, bahkan hitungan yang lebih mendekati 1 juta orang. Dan orang-orang yang melakukan itu dari suku Hutu itu ditangkap ketika pemerintahan sudah mulai pulih, kemudian dihukum. Ada kisah yang dicatat oleh Forbes Afrika, mencatat tentang seorang ibu yang bernama Isa Giri, yang menyaksikan dengan jelas suaminya diseret oleh orang-orang dari suku Hutu, kemudian membantai dia. Dia membawa ketiga putranya menyembunyikan diri. Kemudian setelah gelap, dia rasa suasana sudah tentram, tenang, aman. Lalu dia pergi mencoba untuk menyelamatkan suaminya. Masih bernafas. Dia pergi ke satu titik di mana dia pikir mereka akan aman. Ada seorang datang mencoba untuk menolong dia. Namanya adalah Isa Giri. Itu nama wanita itu. Tapi nama bapak ini masih muda waktu itu, yaitu Ndesiri. Jadi hampir mirip namanya. Masih muda. Dia mengatakan, saya akan menolong suami Anda dan anak-anak. Lalu dia membawa mereka. Ternyata dia berasal dari suku Hutu. Lalu menghabisi ayah dan anak-anak itu di hadapan ibu ini. Bapak ini dihukum 6 tahun. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia mengatakan, menyaksikan, meskipun saya telah dibebaskan dari penjara, saya berpindah ke satu penjara di mana saya kehilangan damai sejahtera, saya mengalami ketakutan dan tidak pernah bisa beristirahat sampai saya boleh berjumpa dengan wanita yang suaminya saya habisi untuk minta maaf. Terjadi rekonsiliasi, damai sejahtera lahir dari titik temu antara dua orang yang saling memaafkan dan saling mengampuni di dalam Kristus. Kota kita rentan dengan konflik, perbedaan denominasi bisa menjadi pemicu gesekan antar umat. Mari kita syukuri semua perbedaan sebagai anugerah Allah yang perlu dirayakan. Sebagai gereja, mari kita buang sikap eksklusif yang mengklaim bahwa kitalah yang terbaik dan yang paling dekat dengan Tuhan. Oh, marilah kita bersepakat untuk terus mendoakan kota kita, mengupayakan perdamaian di kota kita, terjadinya rekonsiliasi dengan Allah dan rekonsiliasi satu dengan yang lain. Karena hanya dengan menjadi pembawa damai, kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Jalan yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian, kalau kita ingin cahaya Jakarta untuk Indonesia, perlu adanya jalan penyembahan yang benar. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, bertanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ini adalah gambaran dari ibadah yang palsu, tidak tulus, yang direpresentasikan oleh seorang Herodes yang menyembah atau ingin menyembah dengan motivasi dan agenda tersembunyi. Kita sering membaca bagaimana Yesus mengecam ibadah orang-orang Yahudi yang hanya bersifat pada zaman itu melakukan penyembahan secara ritual, sementara begitu banyak orang di luar yang tersisih di luar bait Allah. Selama berabad-abad Allah muak dengan cara bangsa pilihan itu menyembah dia. Dalam perikop ini
Kita bahkan mendapati para ahli Taurat sekalipun yang mengetahui tentang nubuatan itu, tidak satu pun berkata saya juga mau ikut pergi mencari dan menemukan bayi raja yang dijanjikan itu. Sangat ironis. Kepada wanita Samaria di sumur Yakub, Yesus berkata, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam banyak peristiwa, itu tadi dicatat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Dalam banyak peristiwa, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus meneladankan perlunya mengekspresikan ibadah kita kepada Allah melalui perilaku kita terhadap sesama. Terima kasih Pak Romo tadi sudah mengingatkan kita bahwa ibadah kita perlu nyata diejawantakan dalam perbuatan kasih kita di tengah-tengah masyarakat. Pada saat orang Majus menyembah Yesus, mereka mempersembahkan persembahan bagi Dia. Sebuah ekspresi bahwa penyembahan tidak saja hati kepada Allah, tetapi tangan itu perlu juga diulurkan kepada sesama. Heart to God, hand to man. Merujuk pada Dr. John Stott dalam bukunya The Living Church, dia mengatakan bahwa gereja tidak saja dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Allah. Gereja juga dipanggil untuk datang ke dalam dunia untuk melayaninya. Ini adalah ibadah yang bersifat inkarnatif, di mana anak-anak Allah turut menapaki jejak anak manusia yang menderita sesamanya tetangganya dimanapun mereka berada. Yesus berkata, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sebagaimana kamu melakukannya terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Ini adalah ibadah kita yang sejati, memperjuangkan hak mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Pada bulan November yang lalu, istri saya ada di sana sebagai pemimpin pelayanan wanita gereja Balak Selamatan. Kami berkunjung ke Singapura dan mengunjungi ada satu institusi kecil, tempat di mana di situ ada puluhan wanita yang mengalami trafficking dan bermasalah, sehingga mereka perlu ditampung, diberikan pertolongan, diberikan konseling sambil menantikan surat-surat mereka dan juga penanganan masalah legal bagi mereka. Saya melihat ketika ibu bercakap dengan beberapa wanita, mereka meneteskan air mata. Mereka merindukan keluarga mereka di Indonesia, di Filipina, di Thailand, dan di negara-negara lain. Itu adalah potret nyata tentang umat manusia yang membutuhkan gereja bukan saja beribadah kepada Allah dengan segala kemegahan dan kemuliaannya, membutuhkan gereja yang mengulurkan tangannya kepada sesama. Tentu semua kita tidak heran atau sudah sering kali mendengarkan doa dari Santo Fransiskus dari Assisi yang mengatakan, Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Jika terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Jika terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Doa yang sangat kudus, mengagumkan, menggetarkan hati, mendorong umat Tuhan untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jalan penyembahan yang benar.
Saya memanggil kita sebagai gereja Tuhan di kota besar ini untuk memindahkan mimbar kita dari gereja, mimbar kita dan panggung-panggung kita, memindahkannya ke pinggir-pinggir jalan, bukan untuk berkhotbah atau sekedar menghibur dengan pujian dan nyanyian dan musik di pinggir jalan, tetapi berada di sana untuk menjadi sahabat bagi mereka yang disisihkan, sahabat bagi mereka yang miskin, sahabat bagi mereka yang termarginalisasi. Oh, biarlah bahasa-bahasa ibadah kita yang indah yang kita ungkapkan dalam pujian kita dan penyembahan kita kepada Allah juga terejawantahkan melalui bahasa kasih kepada sesama kita, sehingga ada damai, sejahtera dan sukacita mereka alami juga. Tema kita tahun ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, sangat syarat dengan panggilan dan seruan bagi gereja, bagi kita sekalian, untuk merefleksikan penyembahan kita kepada Allah dalam bentuk dampak yang memberkati umat manusia, sesama kita, tetangga kita, tanpa diskriminasi. Puji nama Tuhan. Sebagai penutup, adakah hari ini kita sedang mencari damai sejahtera? Adakah hari ini kita sedang membutuhkan rekonsiliasi? Adakah hari ini kita sedang merindukan, mengangan-angankan, mencari damai itu, dan rasanya kita tidak menemukannya? Kabar gembiranya dan kabar sukacitanya bagi kita, jikalau para majus berjumpa dengan dia dan mengalami damai sejahtera, saudara dan saya juga pasti mengalaminya. Rasul Paulus melanjutkan tulisannya kepada jemaat di Korintus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Doa saya Natal tahun ini bagi saudara sekalian, kita semua, kita benar-benar bukan saja menemukan, tetapi mengalami jalan damai sejahtera itu. Doa saya sebagai gereja, mari kita klaim janji Tuhan untuk melengkapi gereja-gereja yang ada di Jakarta dan memberdayakan kita sekalian untuk berdampak lebih lagi kepada masyarakat. Sebagai pribadi dan individu, pertanyaannya mungkin pada hari ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, ada kerinduan itu, namun saudara belum menemukannya. Mari klaim janji Tuhan itu. Setiap orang yang datang kepadanya mengalami damai sejahtera itu. Kiranya janji Tuhan akan menjadi pengalaman kita sekalian pada saat ini. William Booth, pembangun Bala Keselamatan, pernah mengatakan demikian. The promises of God are true if we only believe. Janji-janji Allah adalah benar, dan ya, hanya jikalau kita percaya. Maka kalau kita percaya, jalan lain, jalan baru menjadi hadiah terindah bagi kita di Natal tahun ini. Dan saya percaya cahaya Jakarta menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.